Ya baik teman-teman, kali ini saya akan review. Ini ada kita punya CCTV Bardi. Saya baru datang banyak banget nih. Ada yang versi besar dan versi kecil. Yang versi kecil ini dia kita bisa muter-muter manual pakai tangan kita, jadi bisa agak elastis gitu. Kemudian tapi yang besar ini bisa diputer-puter secara otomatis melalui HP kita ya teman-teman. Pertama kita membuka dulu isinya seperti apa, karena ini saya penting banget kita videoin juga supaya kalau teman-teman beli online itu ada bukti jika terjadi sesuatu yang misalnya kameranya tidak bekerja misalnya, ada yang bermasalah misalnya. Tapi setahu saya sih kalau Bardi nggak ada masalah, karena saya sudah sering beli produk di Bardi dan semuanya nggak pernah ada masalah ya. Kita langsung aja buka ya. Ini masih ada, teman-teman masih lihat ini masih ada segelnya. Agak susah ya bukanya. Bentar. Iya. Ini bukanya agak lama, sorry guys. Iya. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada saya punya Bardi dua model ya. Kita buka yang ini dulu ya. Jadi tutorialnya sih cara connect yang ini. Kenapa saya ada di depan TV teman-teman? Karena nanti juga saya akan buat tutorial cara connect ke TV ya. Oke, kita langsung aja nih unboxing guys. Isinya apa aja sih? Ya. Harganya kalau lagi flash sale itu bisa di bawah 400, tapi dia kalau lagi standar harganya di atas 400. Ya. Nah, ini yang pertama kita dapat tentu CCTV-nya ya. CCTV-nya teman-teman bisa lihat di sini. CCTV-nya masih baru, masih ada ininya apa namanya, lapis kameranya, masih ada apa namanya, kameranya masih dilapis gitu pakai plastik gitu supaya enggak lecet. Kita buka dulu ya. Ya, saya udah buka. Kemudian kita dapat ini colokan ya. Colokannya ini 5 watt ya, 5 volt. Kemudian kita dapat USB tentunya ya, kita dapat USB. Kemudian baut-baut kita dapat. Kemudian ini untuk nyolokin ke tembok nanti ya, untuk dicolok ke tembok di bawahnya seperti itu nanti ya. Kemudian terakhir kita dapat buku manual dan untuk nyungkil, untuk nekan resetnya ya. Kita langsung aja. Saya menggunakan yang sudah saya buka tadi. Ini gimana cara settingnya sekarang ya teman-teman? Colokin aja ini di bagian belakang. Di sini ada di bagian belakang, kita colokin aja. Ya. Setelah dicolok, teman-teman kalau nyalain pertama kali nggak butuh tombol reset sebenarnya. Cuma kalau diminta nge-reset ya reset aja. Oke, kita langsung colok ya. Nah, setelah dicolok maka dia akan lampu merah nyala seperti ini guys. Ya. Nah, kita tunggu sebentar sampai ada bunyi. Kita tunggu ya. Ini kan udah nyala lampunya ini merah. Sampai ada bunyi. Kalau nggak ada bunyi sama sekali, kita harus ngereset dia guys. Oke. Nah, itu udah ada bunyi ting dung ding gitu ya, teman-teman dengar. Kita harus ngereset dia karena dia belum kelip-kelip ini, belum kelip-kelip. Oh, udah kelip-kelip ya. Kalau dia udah kelip-kelip begini, merahnya tik 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 gitu, kita nggak perlu ngereset ya. Kita langsung aja. Silahkan teman-teman buka Play Store, kemudian cari Bardi Smart Home, kemudian silahkan dibuka ya teman-teman. Ya, pastikan teman-teman ada punya WiFi ya, karena ini harus punya WiFi, nggak boleh nggak punya WiFi. Kemudian di sini teman-teman pasti akan diminta untuk login atau untuk ngeregister, bikin akun gitu. Bikin aja akunnya pakai Google atau pakai nomor HP, disuruh nanti tinggal ikuti aja perintahnya. Setelah bikin akun, teman-teman klik yang di pojok kanan atas ini ya. Sorry bentar. Yang di pojok kanan atas yang tanda tambah itu, teman-teman tekan. Nah, di sini teman-teman cari di security yang ini, security ya.
Ada di pilihan sebelah kiri ini ada security, home living dan lain sebagainya ya. Klik security, kemudian pilih kameranya. Ini kamera yang ini kan ada di yang paling atas kanan ini deh. Kita klik ya. Di sana kita klik next. Disuruh nyalain device-nya, kita klik next, sudah nyala. Kemudian kita disuruh ngereset juga 5 detik. Kalau teman-teman butuh ngereset, tadi kan kita dapat sejenis tusuk gitu ya, kayak tusuk gigi. Nah yang ini kalau teman-teman mau ngereset, tapi ini kita nggak perlu sih ngeresetnya. Ada resetnya, tombolnya di bawah sana ya. Teman-teman putar aja ke atas. Nah di situ ada tombolnya di bawah sini. Ditekan 5 detik sampai dia kedip-kedip merah seperti ini. Kalau kedip-kedip merah seperti ini artinya tidak perlu di reset ya. Nah di sini kita klik next aja teman-teman. Kemudian di sini kan ada tulisan make sure the indicator is flashing quickly or prompt tone is heard. Kan ini udah bunyi nih, udah maksudnya lampunya udah kedip-kedip ya merah. Kita klik centang, kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita masukin nama WiFi dan password WiFi kita di sini ya. Ini karena saya sudah isi, jadi saya nggak perlu isi lagi. Teman-teman kalau punya WiFi di rumah silahkan diisi aja di situ nama WiFi-nya apa, kemudian password WiFi-nya apa, ya. WiFi yang connect ke HP-nya itu ya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kan kita ngelihat QR code nih. Pastikan ya, QR code ini kita kameranya sambil ngelihat QR code gitu. Seperti ini ya. Sampai ya ada bunyi pling 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 3 kali ya. Ada bunyi pling 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 3 kali dan sekarang dia kedip-kedipnya sudah warna hijau. Udah biru gitu ya. Setelah kedip-kedipnya warna biru seperti ini teman-teman. Dan birunya itu udah nggak kelip-kelip, udah biru diem gitu, nggak kelip-kelip, statis gitu birunya. Ini udah bisa digunakan ini ya teman-teman. Gampang aja. Cara settingnya sama ini dan ini, sama aja ya. Sama aja cara settingnya ya. Kita klik I heard a prompt, artinya saya mendengar tadi ada bunyi pling-pling-pling gitu ya. Kita klik. Nah setelah kita klik, dia akan ada proses adding device. Nah itu udah kelihatan tuh, device-nya udah saya tambah ya. Udah kelihatan, saya klik down aja nih, atau saya klik nama device-nya, saya mau ganti nama, misalnya saya mau taruh ini di kamar saya tulis aja nih kamar adik misalnya, saya klik save gitu. Kemudian yang ini misalnya saya mau taruh di kamar ayah, saya buat nanti, saya colok juga sih, tapi karena saya matiin colokannya nanti saya buat contohnya ya. Saya udah tambahkan, kemudian saya klik down. Nah di sini udah selesai nih guys. Berarti kita diminta untuk firmware ya, kita ngupdate firmware-nya, tapi tidak harus. Saya cancel dulu supaya teman-teman bisa lihat tutorialnya. Kalau teman-teman mau update juga nggak apa-apa, klik aja update, nggak apa-apa. Dia tinggal ditunggu berapa menit nanti selesai. Tapi kali ini saya akan klik cancel. Nah di sini teman-teman bisa lihat WiFi-nya sudah, saya udah kebaca nih. Teman-teman bisa lihat nggak sih? Ya ini biar bisa lihat ya, biar bisa lihat. Di sini fungsi-fungsinya teman-teman. Kita klik yang gambar ini. Playback ini gunanya untuk kita ngelihat rekaman-rekaman yang terjadi, misalnya ada maling, ada kucing, ada lain sebagainya. Galeri, time color nih warnanya mau gelap atau putih. Private mode, nanti saya akan jelaskan lebih rinci, agak panjang penjelasan nih kalau dijelaskan semua ya. Detection mode ini juga nanti teman-teman lihat. Ini yang paling penting, direction. Nah ini direction ini penting supaya bisa lenggok-lenggok nih kameranya. Ini saya klik itu ya. Jadi dia otomatis belok kameranya sesuai dengan yang kita mau ya, teman-teman bisa lihat. Nih, gerakan kameranya ya, lihat ya. Dia bergerak otomatis nih kameranya nih guys. Tuh. Kiri kanan, atas, bawah ya. Ya itu ya teman-teman lihat. Iya, itu intinya sudah berhasil ya. Gampang aja teman-teman tutorialnya. Jadi kalau kita seandainya mengaktifkan ini, tidak harus di satu tempat. Misalnya saya lagi di luar daerah, saya lagi di luar negeri, bisa aja saya pakai, nggak apa-apa. Misalnya saya lagi di Thailand, saya lagi di Malaysia, atau saya lagi di Jakarta, saya mau lihat rumah saya di Lombok, bisa aja. Tidak harus satu WiFi. Yang penting sudah di setting seperti ini. Sekarang kalau saya nyalain yang itu kan saya sudah connect nih. Tadi saya sudah setting yang itu, misalnya saya mau nyalain 2 nih sekarang. Teman-teman, sekarang kan offline nih. Kamar adik offline ya.
Kamar adik aja yang hidup itu, yang lain yang apa? Yang dua ini mati. Saya hidupin, dia otomatis akan terbaca hidup. Saya nyalain nih. Bentar, ini kok. Oh, kebalik ya. Ya. Ini saya sudah hidupin. Masih merah dia. Kita tunggu dia biru, nanti dia kalau udah biru artinya dia udah connect ke wifi-nya. Ya, kita tunggu sebentar. Aduh. Sorry, merekamannya mati. Ya. Masih biru ya, kita tunggu bentar. Masih merah gitu. Dia butuh proses beberapa, kadang-kadang maksimal 1 menit sih. Ya, dia masih kedip-kedip birunya. Kalau masih kedip-kedip ini dia masih nunggu connect ke wifi-nya. Kita tunggu sebentar. Nanti, nah ini kan dia udah birunya status nih. Nah otomatis di HP saya juga dia akan kelihatan hidup. Nah ini misalnya yang ini kamar saya tulis aja nih, saya klik. Nah, saya mau lihat dia ya, saya cancel aja nih. Nah ini bisa kita ganti namanya di kamar saya nanti nih. Jadi kita bisa lihat berapa banyak pun kita bisa lihat. Ya namanya nih, misalnya ini saya mau tulis kamar ayah. Nah, saya klik save. Maka nanti di luar itu tampilannya seperti itu. Kamar adik, kamar ayah. Kita mau lihat kamar ayah atau kamar adik. Kalau mau lihat kamar adik, klik kamar adik. Ya. Nanti kita otomatis bisa ngelihatnya. Itu kamar adik. Yang ini kamar adik ya, yang ini. Kemudian kalau saya mau lihat kamar ayah, bisa lihat kamar ayah. Sebenarnya cara connect-nya sama aja sih. Apa teman-teman mau saya buatin perbandingannya supaya lebih jelas lagi? Ya, di TV juga ya. Bentar, mana nih? Teman-teman supaya bisa ngeliat di TV nih. Sebelum saya buat tutorial buat yang ini, walaupun caranya sama sih. Oke, di TV juga teman-teman silakan download Bardi Smart Home namanya di TV-nya. Teman-teman yang punya Android TV silakan download Bardi Smart Home. Kemudian QR code ini kita pindai pakai HP kita. Kita buka aplikasi Bardinya tadi ya. Ini aplikasi Bardinya. Kemudian di sini kita klik home. Mana dia tadi? Mi. Kita klik ini scan QR. Nah ini dia nih. Ya confirm login ya. Confirm login. Nah sekarang otomatis di TV itu dia akan terbaca juga CCTV kita. Daftar perangkat. Nah di sini kan ada kelihatan tuh kamar adik, kamar ayah. Kita juga bisa ngeliat ya. Misalnya saya melihat kamar adik nih. Ini saya bisa ngeliat kamar adik dari TV juga. Saya bisa ke atas, ke bawahin juga dari sini. Tuh cukup dari remote saya aja, saya atas bawahin juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Itu kalau di TV. Teman-teman kalau sekarang oke lah, saya bikin tutorial juga yang ini ya. Teman-teman penasaran yang ini tampilannya seperti apa? Oke, kita buka yang ini juga ya. Ini sudah 2 CCTV kita setting. Caranya sama sih teman-teman. Kalau teman penasaran, saya akan buatkan kok tutorial. Ya teman-teman. Aduh, mati lagi nih. Sorry. Jadi ini kalau lama nggak dipakai ini mati dia. Settingan untuk rekaman HP-nya ya. Yang ini terus tapi yang di HP yang mati. Tampilannya teman-teman untuk kameranya sama aja, popnya ternyata. Tidak ada yang beda. Lumayan luas kok, cukup luas menurut saya. Jadi kalau teman-teman masang mau melihat seluruh isi rumah, kalau jarak-jarak 5 meter, apalagi 10 meter ya, pasti kelihatan semua. Minimal jarak 5 meter udah kelihatan banget semua. 3 meter malah ya. Iya. Jarak 3 meter udah kelihatan semua. Ini juga masih ada segelnya tadi. Kita lihat isinya apa aja. Tuh, imut-imut guys. Cara settingnya juga sama. Ini kita dapat ini. Kemudian masih ada 2 nih guys. Yang ini kita nggak usah unboxing ya. Cukup pilih ini supaya teman-teman nggak penasaran. Nah ini
Kalau ini gampang, ini sih cuma dapat ini aja guys. Cuma dapat ini satu, dapat colokan dan dapat USB. Tapi saya males buka colokannya nih, saya pakai colokan yang udah ada aja ya. Karena colokannya sama semua. Dan dapat ini guys, 3M. Ini untuk perekat di bawahnya. Untuk perekat di bawahnya, yang ini. Perekat di bawahnya ini. Jadi ini bisa kita putar-putar ya. Ya. Ini bisa kita putar-putar guys. Dia elastis ini, mau kita putar kemana? Ke bawah bisa, ke atas bisa, ya. Dia elastis. Masih kameranya juga masih ditutup pakai plastik supaya tidak lecet ya. Ya, ini saya udah buka ya. Nah, caranya sama. Sekarang saya mau cabut satu aja nih, yang ini. Ya, colokannya ya. Sama kayak tadi caranya. Saya tinggal colokan aja nih ke sini. Kalau kita nggak diminta ngereset, jangan reset ya. USB-nya di depan sini ya. Kita colok. Ya. Maka dia akan hidup merah. Merah itu tanda hidup ya. Merah itu tanda hidup. Kalau dia merah kedip-kedip, tidak perlu di reset. Tapi kalau dia warnanya biru atau merahnya nggak kedip-kedip, itu baru kita perlu reset. Cara ngeresetnya kalau yang ini gampang. Dia punya tombol reset di belakang, tidak perlu pakai tambahan alat kayak tadi ya. Kalau yang tadi kan harus punya tusukan ya. Ini masih merah, belum kelap kelip, kita tunggu sebentar. Kalau kelap kelip, kita nggak perlu reset. Nah ini kan kelap kelip, artinya belum ada device yang connect ke dia. Ini nggak perlu di reset. Kita tinggal buka aplikasinya ya, lagi klik tambah. Bentar. Nah di aplikasinya ini kita tinggal klik tambah ya, kita klik tambah, kemudian kita klik security, kita klik kameranya, kamera yang ini kan imut-imutnya ada yang ini dia, yang tengah ini, kita klik, kemudian kita klik next aja ya, jadi disuruh hidupin, kemudian masukin wifi di teman-teman connect ke wifi apa gitu, masukin nama wifi-nya, kemudian masukin juga password wifi-nya, kemudian kita klik next. Nah ini kan dapat QR nih. Di sini kelap-kelip merah. Mati. Kok mati? Bentar ya. Longgar ya? Itu belum masuk, belum masuk total tadi. Sorry, longgar. Kita tunggu hidup dulu ya. Bentar. Ini longgar gak ada? Boleh bang, seperti ini ya. Kalau ini kelihatannya nggak masuk total ya, kelihatan cuma masuk di kita ya. Ini kalau yang ini masuk total nih sampai habis. Kita tunggu kelap-kelip dulu ya guys. Nah sudah bunyi ding ding. Cuma dia belum kelap-kelip, tunggu. Tapi pasti kalau masih baru itu pasti kelap-kelip karena dia belum pernah digunakan ya. Nah ini kelap-kelip kan. Kalau udah kelap-kelip gini merah, kita hadapin aja nih. Nah nanti kelap-kelipnya akan berhenti. Akan ada bunyi pling 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 3 kali. Setelah itu kelap-kelipnya akan menjadi biru ya. Kita tunggu berhenti kelap-kelip. Kalau kelap-kelip biru ini dia artinya connect ke wifi. Nah sekarang udah ada. Udah. Kita klik I heard from aja di sini. Sudah selesai, itu saja. Misalnya ini saya mau kasih nama apa nih, CCTV kecil gitu, CCTV imut. Ya, saya kasih nama CCTV imut, kita klik down. Nah di sini kita diminta update firmware juga, nggak usah diupdate sekarang, nanti update aja. Jadi kalau teman-teman mau update aja, kita klik cancel dulu sementara. Nah ini dia guys, CCTV yang imut satu ini guys. Ini juga kualitasnya sama, bagus. Naik mode, oh iya naik modenya saya lupa ya teman-teman. Kalau naik modenya bagus kok ini, bentar ya. Bentar teman-teman, bentar, sabar ya. Saya matiin lampu. Ya, naik mode seperti ini teman-teman. Jadi dia otomatis akan membaca muka saya seperti ini guys. Nah ini gelap banget loh ya. Tidak ada lampu sama sekali, dia akan melihat muka saya seperti ini. Ini gelap guys, gelap. Ya, ini naik mode guys. Sama.
Yang tadi juga yang CCTV yang satu ini kamar adik. Yang kamar adik ini juga sama kualitasnya Pak. Naik mode ya. Misalnya nih, tuh. Jadi walaupun tidak ada lampu sama sekali, gelap gulita, dia tetap akan bagus hasilnya ya. Kita bisa lihat. Ya, saya nyalain lampu dulu ya lagi. Ya, itu dia teman-teman tutorialnya, dan setelah saya nyalakan lampu dia otomatis akan berhenti naik modenya ya. Itu dia teman-teman tutorialnya dan review dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Teman-teman bisa lihat di situ juga bisa kelihatan sekarang CCTV imut ya, kelihatan ya. Kita bisa lihat CCTV imutnya kelihatan juga di TV. Kita juga bisa melihat di TV. Dan ini ada fitur komunikasi dua arah juga ya. Saya tadi kurang menjelaskan. Fitur dua arahnya itu saya ngomong dari jauh, dari HP. Bentar saya matiin ini dulu. Kalau saya ngomong di HP, orang yang ada di dekat situ yang akan dengar saya. Kalau saya ngomong, kalau orang ngomong gitu di dekat CCTV ini, saya juga dengar dari jauh gitu. Jadi kayak orang saling dengar gitu. Ya, itu dia teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like dan subscribe untuk video selanjutnya. Thanks for watching and have a nice day. Bye bye.